Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Haji Khairul Ihsan, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Nurut Taubah Ustadz Dr. Haji Fauzan Muslim M.Hum, yang kami hormati juga di sini ada Pak Haji Oni yang baru hadir dari kampung ya, kemarin sudah hadir di sini, dan juga yang kami hormati Wakil Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Sabar, dan juga para pengurus DKM Masjid At-Taubah, dan juga para peserta dari masjid dari luar At-Taubah, yaitu Ustadz Absori Ghaffar, beliau dari Bedahan, Sawangan. Terus di sini ada Pak Haji Binta, beliau juga dari Limo. Nah, pada hari ini kajian kita adalah tentang laporan keuangan masjid. Selama ini masjid-masjid yang sudah ada memang sudah memiliki kas-kas keuangan, tapi kita ingin berharap ini momen terbaik di bulan suci Ramadan ini agar ada kajian tentang laporan keuangan masjid. Nanti sebetulnya ini bukan hanya masjid dan musola saja, tapi apapun bentuk wadahnya, organisasi dan sebagainya, laporan keuangan itu sangat penting. Oleh sebab itu, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan narasumbernya, yaitu beliau sudah ada di tengah kita. Saya akan sedikit membacakan biodata beliau. Namanya adalah Ustadz Muhammad Ikhwan SEMAK, lahir di Karanganyar, Solo, tanggal 17 November 1972. Cukup muda ya, 72, saya 64. Berarti jauh. Beliau tinggal di perumahan Depok Maharaja, Blok M3 nomor 22, RT 002 RW 16. Dekat ya Maharaja. Moto beliau adalah meraih sukses dunia akhirat, kaya raya, dan bermanfaat bagi sesama. Pendidikan terakhir S2 program Magister Akuntansi Universitas Pancasila, dan beliau sekarang sedang mencari sponsor untuk S3. Mudah-mudahan kita doakan beliau lancar S3-nya. Riwayat pendidikan atau kekhususan atau keahlian: pertama, pada Oktober 2002 sampai dengan Desember 2002 adalah Tax Brevet LPP Perpajakan Arta Bakti, bersertifikat juga. Yang kedua, Juni sampai Desember 2008 Tax Brevet ABC Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bersertifikat. Yang ketiga, Januari sampai April 2010 Pendidikan dan Pelatihan Pajak. Yang keempat, September sampai November 2015 beliau Diklat Pajak, Brevet Pajak di Indonesia Tax Care. Riwayat pekerjaan atau profesi beliau: satu adalah KAP ya, kepala ya. Satu kantor akuntan publik KPMG Hanadi Sujendro dan rekan, September 1998. Yang kedua, konsultan akuntan publik Armen Budiman dan Abu Bakar. Yang ketiga, PT BGBS Sentul City.
pada tahun 2005 sampai 2014, cukup lama ini ya. Yang ketiga PT Jahidin Universal Tours Group dari Juni 2014 sampai Desember 2016 sebagai General Manager. Pengalaman organisasi, beliau Ketua DKM Masjid Baitul Iman di Maharaja periode 2004-2007. Juga Ketua DKM Masjid Baitur Rahim PT PGBS Group Sentul tahun 2007 sampai 2014. Beliau juga Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan Masjid Baitul Iman Maharaja sampai sekarang. Dan saat ini beliau menjadi pengurus MUI Kelurahan Rangkapan Jaya, bidang Ketua Komisi Ekonomi bersama Ustadz Fauzan Muslim. Beliau Ustadz Fauzan Muslim sebagai Dewan Pertimbangan MUI Kelurahan Rangkapan Jaya. Ya Ustadz Fauzan, sini dong Ustadz Fauzan. Depan, Ustadz, sini Ustadz. Sini Ustadz, sini Ustadz. Sini, biar temenin ini. Selanjutnya yang terakhir, beliau sebagai narasumber setiap training atau workshop, satu di pelatihan pengisian SPT 1770S orang pribadi yang diselenggarakan oleh PT Jahidin Universal Tours Jakarta tanggal 16 sampai 17 Desember 2015. Yang kedua, beliau juga narasumber pelatihan pengisian PPH orang pribadi SPT Alian Elektronik Kota Depok. Dan yang ketiga, beliau narasumber sosialisasi pengisian SPT Badan dan SPT orang pribadi Yayasan Bakti Tulus Kota Depok tahun 2015 sampai 2016. Sampai terakhir ini beliau dosen tetap STIE Gizi apa? Gizi Depok dan dosen perguruan tinggi swasta lainnya, dan juga sebagai konsultan dan entrepreneur Halal Mart HPAI ya. Itu sekilas biodata beliau. Yang kita harapkan adalah pada hari ini beliau bisa memberikan gambaran tentang laporan keuangan ya, terutama yang kita harapkan adalah tentang masjid. Sebelum beliau menyampaikan, hari ini juga kita batasin juga waktunya. Jadi ya paling lambat sampai jam 7 pagi sudah selesai. Karena nanti mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Selanjutnya sebelum sambutan dari Wakil Ketua DKM agar pertemuan ini mendapatkan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua DKM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah pertemukan atas takdir Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuknya. Salawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dicatat oleh Allah sebagai umatnya Rasul yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kami dari DKM mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan membagi ilmu saudara kita, ikhwan kita, Ustadz Muhammad Ikhwan ya. Terima kasih kehadirannya atas membagikan ilmunya kepada kita sekalian. Kemudian
kepada Bapak sekalian yang hadir juga mudah-mudahan Allah anugerahi semua kita mendapat daripada curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah dalam hidupnya. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kami terima kasih. Yang pertama, yang kedua ya memang ini Pak Haji Saifuddin ini senantiasa membuat programnya ini kalau ibaratnya tahu bulat ya dadakan. Tapi bagus, artinya yang penting semua yang kebaikan ya kita support aja lah, karena memang kalau prinsipnya ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus itunya. Jadi nggak apa-apa, yang penting ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kehadiran, dengan menambah ilmu ini kita menambah wawasan berkenaan dengan khususnya keuangan, dan supaya juga kita paham, kita tahu, karena memang itu suatu hal yang pokok di dalam suatu organisasi, wabil khusus DKM ini. Jadi mungkin itu yang lebih bisa bermanfaat, kemudian juga bisa lebih tertib lagi, lebih manajenya lebih bagus lagi kali Pak ya. Dan tentu yang paling penting adalah tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Jadi itu barangkali, jadi terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Ihsan ya. Ikhwan saudara. Ya. Sekali lagi kemudian Pak Saifuddin juga terima kasih atas wasilahnya menyampaikan atau menyambungkan kepada kita sekalian. Kiranya itu aja barangkali, yuk sama-sama kita dengarkan, kita simak, sekali lagi mudah-mudahan menambah ilmu buat kita sekalian. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah dan jajarannya, yang kami hormati para tokoh masyarakat. Ini ada Pak Kiai, ada Ustadz, ada tokoh masyarakat yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di masjid yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan ini dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah kita, qudwah kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ini perkenalan aja ya. Mungkin perkenalan di pertemuan yang pertama ini, sebetulnya mengenai manajemen masjid. Tadi saya singgung, tadi sudah sampaikan Ustadz Ahmad Saifuddin. Sebetulnya saya cuma bikin sharing-sharing aja bagaimana cara mengelola manajemen masjid, terutama di keuangan masjid. Nah, nanti saya akan sampaikan sedikit karena ini materinya panjang sebenarnya. Tidak bisa pertemuan itu bisa sekitar 2 atau 3 kali pertemuan, karena menyangkut transaksi. Nah, transaksi setiap mungkin masjid, yayasan, mungkin yang notabene-nya itu
laporan keuangan non nirlaba atau keuangan yang tidak ada tidak orientasi itu untung. Nah, ini tapi setiap lembaga terutama di yayasan atau di bidang peribadatan terutama di masjid itu harus melakukan pembukuan itu tanpa kecuali karena itu menyangkut pertanggungjawaban atau akuntabel. Nah, akuntabel itu ya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, baik terutama di pertanggungjawaban itu salah satunya itu harus kalau di perusahaan itu, kalau saya dulu sering di perusahaan konsultan ya, konsultan atau di perusahaan saya terakhir itu di perusahaan Grup Sentul City, kita nanganin audit, pajak dan sebagainya. Juga mengalami pengurus di sana. Waktu itu cuman cara pengelolaan manajemen masjidnya itu kurang akuntabel lah seperti itu Pak, kurang transparan. Nah, kita coba waktu itu, ini cerita sedikit Pak, saya waktu itu disponsori dari dari bagian keuangan untuk membenahi di bidang manajemennya, terutama di manajemen pengaturan program-program kegiatan di masjidnya. Kemudian dari program itu program masalah dari Jumatnya, kemudian khotibnya, kemudian kegiatan-kegiatan hari-hari besar agama. Bahkan itu efeknya itu kepada laporan keuangan atau program anggaran keuangan itu sendiri efeknya. Tapi apa? Dengan membenahi program manajemen masjid itu dampaknya ke keuangan. Nanti saya sampaikan sedikit bahwa dulu sampai minus saldonya minus sampai plus, luar biasa, sampai kegiatannya itu bisa berjalan dan berlimpah seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya kasih gambaran sedikit mungkin ke materi, mungkin itu yang saya sampaikan dulu Pak ya. Tadi sudah disampaikan ini Pak ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memakai akuntansi atau pembukuan? Mungkin Bapak sekalian pernah namanya pembukuan atau pencatatan. Mungkin Bapak di sini masih ada yang aktif di perusahaan atau aktif di lembaga dan sebagainya. Nah, di sini dasarnya seperti ini. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 282. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadainakum bitainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, di sini bahwa di sini ada setiap transaksi hendaklah dibukukan, menulisnya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya. Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Ya, ini tadi saya singgung sedikit bahwa namanya masjid itu ada namanya, ada pengeluaran Pak ya, ada pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan dari mana nanti?
ada mungkin dari kotak infak atau sumbangan dari jamaah, infak, sedekah, wakaf, ataupun dari lembaga lain, itu harus dibukukan sedikit pun ini. Mari kita sekilas. Kemudian, mengapa harus akuntansi? Maaf nih. Nah, di sini janganlah kamu jemu menuliskan utang atau transaksi ekonomi itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dipertanggungjawabkan. Baik di situ. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di sini ada akuntansi dibutuhkan dalam syariah. Salah satunya apa? Di sini ada kewajiban mengenai zakat. Nah, mungkin dalam membayar zakat atau zakat, infak, dan sedekah, di sini ada dalam hal perhitungannya. Ya, ada kewajiban zakat dalam menuntut perhitungan keuangan yang akurat. Mungkin kita sekalian ada yang membayar zakatnya itu dari bruto atau neto. Nah, itu memerlukan perhitungan. Nah, sini perhitungan bagi hasil menuntut laporan keuangan yang transparan dan akurat. Nah, di sini ada akuntan. Nah, di sini mengenai akuntansi syariah merupakan implementasi dari tujuan mulia syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Di sini diterangkan dalam Imam Ghazali Al-Mustafa di sini. Mungkin sekalian ya, Pak. Akuntansi dibutuhkan dalam ada beberapa di sini diterangkan bahwa ada 5 prinsip di syariah itu, yaitu yang pertama hifz al-ad-din, yaitu mengenai mengatur masalah agama. Yang kedua itu mengenai an-nafs, untuk diri. Yang ketiga al-aql, akal. Kemudian an-nasl, ini ada keturunan. Kemudian al-mal, harta. Bahwa prinsip ekonomi syariah itu mempunyai bentuk, nah, di sini ada mempunyai rujukan yang tertinggi, yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban yang utama adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dimana tidak ada tempat penyimpangan dalam kebohongan, yaitu tadi di awal itu pencatatannya, terutama pencatatannya. Tadi ada transaksi sekecil apapun, pengeluaran dicatat. Dalam bentuk apa pencatatannya itu, Pak? Bisa apa, Pak? Kalau pencatatan dalam laporan itu bentuknya apa? Pencatatan misalkan ini di masjid. Ini masjid itu merupakan lembaga non-nirlaba. Tapi ada pencatatan, misalkan ada pembelian laptop. Itu merupakan aset, nanti juga harus dicatat itu, Pak. Dicatat aset yayasan atau masjid. Itu bentuknya apa bentuknya? Oh, seperti itu. Nah, itu salah satunya bentuknya itu ada namanya
nota. Nah, nota, bon, kwitansi itu harus disimpan Pak itu Pak sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti ujungnya ke laporan keuangan. Iya. Baik, nanti ada yang terakhir itu ada hitung-hitungan, ini saya pengantar dulu Pak nih. Nah, kemudian ada menjunjung tinggi etika bisnis atau amaliyah yang berlaku secara universal sebagai wujud nyata pelaksanaan kemaslahatan tadi. Yaitu pengguna laporan keuangan sangat mengharapkan laporan keuangan itu yang dihasilkan akuntansi atau akuntansi itu pembukuan, pencatatan dan sebagainya dapat memberikan informasi yang andal. Andal itu seperti apa itu Pak? Iya, menggunakan akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Iya. Ya, akuntansi syariah diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan harapan pengguna laporan keuangan itu. Nah, ini saya singkat aja Pak, kemudian nanti kita bisa diskusi aja. Sistem informasi keuangan, di sini ada bahasa bisnis, ada perencanaan di planning, kemudian ada pengendalian, kontrolnya. Nah ini secara konsepnya apa sih akuntansi, bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari satu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, kalau masjid itu laporan keuangan ada pemasukan, penerimaan, nanti kemudian ada, kalau di perusahaan itu ada namanya laporan rugi laba. Kalau di masjid apa itu namanya Pak? Bukan rugi laba, karena saldo. Ya, nanti kalau di akuntansi itu diatur namanya PSAK, standar akuntansi keuangan, itu diatur oleh pasal PSAK-nya itu 45. Ya, nanti mengatur masalah mengenai laporan keuangan non nirlaba. Sebenarnya. Saya singkat. Ini Pak, ini ada mengenai landasan proses akuntansi itu, yaitu ada 3, yaitu mengenai etika pelaporan keuangan, ada standar akuntansi, sama asumsi dasar. Ya, ini Pak, singkat aja nih Pak. Nah, di sini mengenai ada standar akuntansi, yaitu pembukuan atau pencatatan, kemudian ada pengukuran, penilaian, kemudian ada penyajian, ada pengungkapan. Ini uraian. Pengakuan adalah sebagai apa dan kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Di dalam pencatatan jumlah uang terdapat akun. Pernah dengar namanya akun Pak? Di sini pakai akun nggak tuh, Kak? Namanya itu, kalau akun itu perkiraan Pak. Kalau di sini ada penerimaan uang atau penerimaan infak, misalkan kotak infak Jumat, kotak infak kuliah subuh, atau dari sumber lain, itu harus dicatat namanya nanti
penerimaan. Akun penerimaan itu ada kodenya. Bukan. Nanti nambah, kalau dulu Bapak pernah di perusahaan, ada cash dan bank. Kalau misalkan kita menabung di bank, kan di bank itu dicatat itu Pak. Nah, dicatat sebagai, pernah Bapak nabung ya? Ya, kalau nabung di bank, bagi bank itu sebagai apa? Debit atau utang Pak? Kalau bagi bank itu utang Pak, karena suatu saat lagi akan diambil oleh si nasabahnya. Nah itu, ya nanti bank itu uangnya nasabah itu akan diputar atau untuk ini. Nah ini dicatat, diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terdapat akun. Ini laporan perkiraan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Ya, ini mengenai transaksi. Ini penjelasan yang berikutnya, pengukuran bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam akun-akun pada laporan keuangan. Baik. Nah, di sini ada proses pengukuran itu, proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap akun dalam laporan keuangan. Baik, iya. Baik, ini kemudian penyajian secara tepat setiap akun yang telah diakui dan telah diukur dalam laporan keuangan. Ya, ini ada mengenai pengungkapan. Pengungkapan itu informasi yang diberikan sebagai lampiran atau pelengkap laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau catatan tambahan yang merinci dan menjelaskan akun-akun tertentu. Ini namanya, kalau laporan keuangan, Bapak sekalian, laporan keuangan itu yang akuntabel atau yang bisa dipertanggungjawab itu kriterianya itu ada 4, bahkan 4 atau 5. Ini baik yang berlaku di perusahaan atau yayasan dan non-laba. Salah satunya itu laporan keuangan yang pertama ada neraca. Bapak tahu yang pernah main neraca? Neraca itu laporan keuangan yang berisikan itu sebelah kiri itu ada namanya aset lancar. Aset lancar itu isinya apa biasanya Pak? Namanya biasanya ada cash dan bank, ada namanya piutang, ada namanya persediaan, kemudian namanya ada lagi aktiva tetap. Tadi saya singgung di sini itu ada setiap mungkin di masjid atau di yayasan punya aset namanya, punya laptop nggak Pak? Ada yang punya seperti ini nggak? Ini harus dicatat Pak. Dicatat namanya di akuntansi itu. Yaitu nanti di laporan keuangan itu di neraca ada. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini dia ada mengenai asumsi dasar, yaitu accrual basis sama kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai pencatatan akuntansi itu ada yang namanya cash basis atau accrual basis. Kalau pernah namanya cash basis itu seperti apa? Cash basis mungkin kalau di sini uang cash. Apalagi itu Pak? Iya, pencatatan berdasarkan ya cash basis. Cash basis itu ada barang, ada uang. Iya. Tapi kalau saat ini yang berlaku itu mengenai accrual basis. Baik, sebentar dulu saya.
Lah di sini ada SPC tapi yang berlaku lah. Nah ini salah satu Pak karakteristik mengenai keuangan itu, informasi adalah dapat dipahami, laporan keuangan itu dapat dipahami, kemudian relevan, selalu update, materialitas, kemudian ada keandalan, kemudian ada keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Kemudian ada substansi mengungguli bentuk, ada pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat diperbaikan, tepat waktu. Kalau informasi laporan keuangan itu harus tepat waktu. Satu periode. Kalau satu periode itu berapa itu Pak biasanya Pak? Di sini ada pertanggungjawaban nggak Pak? Setiap tahun. Nah setiap tahun kalau kegiatan Pak ya. Iya. Baik, kemudian ada tepat waktu harus dilaporkan. Dalam satu periode itu 1 tahun. Ya, kalau misalkan per tanggal 1 Januari 2021, kemudian berakhirnya tanggal 31 Desember 2021. Itu harus dibuatkan laporan keuangan. Minimal nanti ada persyaratan di sini. Oh. Baik, di sini saya sampaikan dulu mengenai tujuan informasi akuntansi. Di sini ada dijelaskan di PSAK itu salah satunya menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan. Posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan. Ini tujuan dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, jamaah sekalian, di sini ada mengenai pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Tadi saya sampaikan, siapa yang berkepentingan laporan keuangan itu? Yaitu yang di sini ada penyandang dana. Tapi kalau di perusahaan yang membutuhkan informasi itu siapa? Pihak manajemen. Manajemen itu siapa? Dari komisaris, direksi, manajer sampai tingkat ke bawah. Itu membutuhkan informasi itu. Kemudian kalau pihak luar siapa itu? Penyandang dana, investor. Kemudian pihak pemerintah. Kalau pemerintah siapa? Kalau pihak luar itu pemerintah, terutama di perpajakan Pak. Perpajakan. Karena menyangkut masalah apa? Pajak. Membutuhkan laporan. Kalau setelah laporan kita buat di perusahaan, kemudian diaudit, setelah diaudit kita membuat laporan SPT juga. Laporan SPT pajak harus dilaporkan ke kantor pajak. Itu. Nanti ujung-ujungnya masalah bayar pajak. Bayar pajak. Ya, karena di Indonesia itu 80%, 75% itu sumber pendapatannya itu dari pajak, Pak. Nanti di APBN itu dari pajak. Baik, di sini ada penyandang dana. Untuk melihat apakah dana yang diserahkan kepada DKM atau kepada masjid atau yayasan itu dapat menghasilkan aktivitas dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk program-program kegiatan kemasjidan. Ya, tadi ada Jumatannya gimana, kemudian hari-hari besarnya gimana, aktivitas kajiannya seperti apa, masjid taklim seperti apa. Itu kan menyangkut kegiatan itu juga menyangkut apa Pak?
dana kan? Iya, anggaran itu. Ujung-ujungnya nanti harus pertanggungjawaban. Kemudian namanya baik, kemudian ini salah satunya tadi pengelola ini dana, kemudian ada pengelola masjid juga sama, membutuhkan informasi akuntansi, ini DKM-nya, pengurusnya, untuk mempertanggungjawabkan kepada penyandang dana dan jamaah. Nah, ini agak berat ya Bapak ya, untuk pelaporannya kepada jamaah, ini mempertanggungjawabnya, akuntabelnya nih. Kemudian ada pihak kreditur, membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan entitas atau kegiatan itu dalam pengembalian pinjaman. Ada nggak namanya hutang, Ustaz Saifuddin ya? Ada nggak hutang masjid itu yayasan itu kepada pihak luar? Nggak ada ya. Ya, ini harus mana? Kemudian ada lain-lain. Itu ada ya, pengamat itu membutuhkan informasi ya keuangan pada statistik masyarakat, mungkin masyarakat kepengen tahu programnya, kemudian pengeluarannya kemana, ya di sini salah satunya membutuhkan informasi akuntansi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada namanya akuntansi nirlaba. Tadi saya singgung di awal bahwa ada akuntansi nirlaba, itu salah satunya kemasjidan, masjid, yaitu daya internet berasal dari para penyumbang dana yang tidak dapat mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang spend dengan jumlah yang diberikan. Ini saya ingatin. Nah, ini perlakuannya saya agak singkat dulu. Nah, ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini mengenai laporan keuangan PSAK 45, ini mengenai akuntansi nirlaba atau yang tidak tujuannya untung ya laba. Di sini ada 4. Ini kalau dikatakan memenuhi 4 ini berarti akuntabel atau bisa dipertanggungjawab, berarti bagus di sini. Persyaratan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Di sini laporan posisi keuangan akhir periode itu neraca nih Pak. Ini neraca itu ya pembukaan. Saya kalau Bapak sekalian ngelihat bentuk T, laporan T gitu, ya nanti saya sampaikan itu ada ini bentuk-bentuk laporan keuangan. Ya nanti sebelah kiri itu isinya apa, ada namanya aktiva lancar, isinya apa, aktiva tidak lancar, isinya apa, kemudian sebelah kanan hutang, isinya apa, modal dan sebagainya. Di sini ada laporan keuangan akhir periode laporan, berarti di sini ada neraca. Kemudian yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. Tapi kalau yayasan atau masjid atau rumah sakit atau pendidikan, namanya di sini laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. Tapi kalau PT, CV atau yang orientasinya mencari untung, namanya di sini adalah laporan laba rugi. Nah, bedanya di situ Pak, di sini. Ya, di sini laporan aktivitas. Kemudian ada laporan arus kas masuk. Nah, di sini ada laporan arus kas untuk periode suatu laporan. Nah, tadi minimal, tadi Bapak sekalian di sini ada pemasukan dan pengeluaran ya. Di sini Pak. Padahal di sini tuh ada dibagi lagi, di sini ada
3 komponen arus kas itu, arus kas pendanaan, arus kas untuk aktivitas permodalan, aktivitas operasi kas itu. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan ini mengenai kalau di audit itu CALK, catatan atas laporan keuangan terhadap akun-akun atau nomor perkiraan di sini, Pak. Kita pengeluaran biaya untuk pembelian laptop, komputer, itu ada catatannya di sini. Nah ini kemudian, laporan keuangan isinya ada laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva. Nah ini aktiva, mungkin Bapak tahu namanya aktiva. Ada aktiva kewajiban dan aktiva bersih, di sini pertanggungjawabannya. Nah ini aktiva aktivitas laporan nih. Baik, ini saya singkat, ada arus kas, catatan. Nah, ini sudah masuk mulai materi nih, Pak, terutama di keuangan di masjid itu. Ya di sini alur proses akuntansi masjidnya, Pak nih. Pertama dari dokumen. Dokumen itu apa? Data. Data itu apa isinya? Dari ada bon, kwitansi, nota dan sebagainya nih. Kemudian setelah itu di jurnal, pembelian yang kita beli alat itu di jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan. Nah ujungnya di sini laporan posisi keuangan, neraca, laporan aktivitas kalau di perusahaan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, apa sih transaksi? Di sini adanya suatu transaksi yang dibuktikan dengan nota, bon, faktur, kwitansi dan lain-lain. Itu sebagai dasar landasan untuk pencatatan. Gitu. Kemudian syarat suatu transaksi adalah diketahui tanggal kejadiannya. Berarti apa? Nota ini, bon ini, faktur ini, kwitansi ini harus ada namanya apa? Tanggal. Kemudian barangnya apa? Kemudian ya barang atau jasanya apa? Kemudian transaksi, nilai nominalnya berapa? Dari transaksi itu, misalkan tadi kalau laptop misalnya 5 juta, ya harus catat 5 juta. Ini contoh. Pada tanggal 8 Mei 2018 melakukan transaksi pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan kebersihan sebesar 300.000. Lah kemudian di jurnal. Lah jurnalnya ke sini, Pak. Beban kebersihan pada kas. Berarti uang kas masjid itu berkurang untuk pembelian perlengkapan. Nah, ini lari ke situ ujungnya. Nah, kemudian buku besar dicatat, kemudian ini saldo awalnya 5 juta. Kemudian tadi pengeluaran dari 300 dikurangi sekian, ada 47. Kemudian pindah ke buku besar. Kemudian ada neraca saldo. Nah ini kemudian laporan keuangan. Tadi ada persyaratan ada 4. Ini minimal seperti itu. Nah, data yang dibutuhkan dokumen transaksi. Ini saya singkat, Pak ya. Ada dokumen transaksi, tadi ada bon, nota, dan sebagainya. Kemudian ada jurnal umum untuk menjurnal transaksi itu. Kemudian ada buku besar, neraca saldo. Nah, kemudian laporan keuangan ada neraca, laporan aktivitas, laporan aset bersih atau perubahan modal, kemudian CLK, kemudian buku penerimaan, buku pembelian, buku kas, buku bank. Kan biasanya kan setiap masjid ada ini, Pak ya, transaksi ke bank ada nggak, Pak? Punya rekening di bank? Ada ya?
Ya, ini namanya harus ada nanti namanya buku penerimaan atau rekening koran, saldo awalnya. Kemudian daftar penyusutan dan amortisasi. Ini dicatat nih Mbak, aset masjid itu dicatat semuanya. Misalkan ada laptop, kita catat. Kemudian ada apa namanya ini? Iya, seperti itu, jam dinding, catat semuanya. Nanti disusutkan, ada berlaku ini masa manfaatnya berapa tahun sih? Nah, gitu. Ya, 5 tahun. Seperti itu. Nanti kalau setelah 5 tahun, nilai bukunya itu udah 0. Iya, gitu. Ya, nolnya. Berarti kalau dibuat nih, lelang. Ini seperti ini. Nah, ini Pak. Tadi saya katakan di awal, namanya akun atau rekening atau nomor perkiraan ini Pak. Kodenya 1101 namanya kas. Rekening 1102 rekening bank atau ya kita yang nabung di bank itu atau kita masukkan di bank teman itu namanya kodenya berapa, catat. Kemudian ada beban dibayar di muka, ini kodenya berapa. Kemudian aset lancar, tidak lancar berapa. Aset yang tidak lancar, tanah, ini apa namanya, tanah masjid ini statusnya apa nih? Sudah wakaf atau sudah fasos dan fasus atau gimana ini? Wakaf, nanti harus wakaf, jelas kedudukannya nih Pak nih. Seperti itu. Baik, kemudian di sini ada tanah dicatat, bangunan kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan. Juga kalau bangunan itu kan penyusutan. Ini berlaku itu bangunan itu agak lama. Kalau tanah tidak disusutkan. Kenapa? Kalau tanah itu karena sifatnya bertambah terus Pak, tidak akan berkurang. Kalau bangunan berkurang. Kemudian ada peralatan atau elektronik dan AC. Itu catat tempatnya ada AC dan sebagainya dicatat. Kemudian ada perlengkapan ibadah, ada akumulasi, kemudian perlengkapan dapur dicatat semuanya. Ini kemudian ada namanya penerimaan. Dicatat nih Pak. Ada namanya penerimaan, kodenya nih. Penerimaan infak Jumat, penerimaan infak jamaah, ada penerimaan sodakoh, ada penerimaan zakat, wakaf dan lain sebagainya. Itu nomor kode-kode atau pos-pos itu harus kita pisahkan supaya jelas dalam pembukuannya. Di sini ada namanya insentif untuk takmir, untuk kebersihan, untuk perawatan dan sebagainya. Ini beban operasional, ada listrik, ada AC, kemudian pembelian ATK dan sebagainya. Nah, ini nomor kerja. Nah, di sini ada namanya laporan aktivitas ini, Pak. Ini saya singkat, Pak ya. Ada Masjid Raya Al Makmur, laporan aktivitas. Kalau di perusahaan itu namanya laporan laba rugi. Kalau di yayasan itu atau masjid namanya aktivitas aja ya. Iya, aktivitas. Ini mengacu pada PSAK tadi, Pak, 45 tadi. Ini ada penerimaan infak, jamaah, sodakoh, ini dari atas tadi. Kemudian di total sekian. Kemudian beban pengeluaran, ada beban untuk insentif takmir, honor guru. Kenapa? Nanti kodenya itu adanya di kalau ada catatan di sebelah kiri, Pak. Nah, dicatat semuanya. Kemudian ada insentif ustadz, penceramah, honor, kemudian kebutuhan air, listrik dan sebagainya, ada kebersihan, perawatan, pemeliharaan masjid, ATK, majalah, penyusutan, nah di sini. Kemudian di total di sini berapa? Nah, ini perubahan modal atau perubahan aktif bersih. Nah, ini ada neracanya, Pak. Tadi saya sampaikan neraca itu isinya sebelah kiri itu apa? Ada kas, rekening bank, beban dibayar di muka, piutang, dari total berapa.
Baik, ini saya singkat karena waktu ini sudah 6:30. Terima kasih atas Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Mungkin yang saya berbagi ini, silakan mungkin ada waktu sedikit untuk tanya jawab atau bertanya. Silakan. Tapi memang sekilas tadi apa yang telah dijelaskan ternyata sangat penting sekali tentang laporan keuangan ini. Kadang-kadang banyak dianggap sepele masalah keuangan, apalagi bendahara dianggap kerjaan bendahara tuh nggak ada, cuma nyatet doang. Ternyata pas kita lihat di sini, selain mencatat keuangan, ternyata kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya juga bagian dari bendahara ya, Ustaz ya. Jadi membuat anggaran. Nah, itulah sehingga kalau ini diterapkan, insya Allah yang namanya donatur, simpatisan kepada lembaga tersebut itu akan datang, mungkin bisa surplus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau idealnya seperti itu Pak ya. Idealnya berarti mungkin kalau idealnya seperti itu buat kita ya tentu berarti PR-nya adalah cari orang yang bagian keuangan itu yang tahu akuntansi barangkali itu ya. Jadi kalau mau perbaikan yang selama ini kan kita cukup dengan uang masuk dan uang keluar saja. Dan ya tadi semua itu amanat, tapi tetap amanat, cuman mungkin secara profesionalnya kurang ya kali ya, kurang pas gitu. Jadi masalahnya itu barangkali. Jadi mungkin ya buat berkenaan dengan ini, kalau dari di sini kalau dilihat dari pemaparan itu kelihatannya satu transaksi keuangan itu bisa ada langsung ke pembukuannya, ada beberapa pembukuan gitu ya. Artinya dari satu transaksi tadi kan ada langsung ke neraca, langsung ke mana lagi tuh. Jadi setiap satu transaksi itu ada begitu berarti Pak ya. Jadi nggak cukup cuma satu dulu ditampung dulu gitu, enggak ya. Jadi langsung atau nunggu dulu gitu. Nunggu sampai yang penting kan sehari-hari nih ya. Sehari-hari kan berarti kan dalam mungkin seminggu ada masuk, ada keluar, ada masuk keluar. Apa itu ditampung dulu semua atau memang setiap satu transaksi langsung diposkan ke beberapa pembukuan itu satu. Jadi yang kedua masalah aset. Berarti kalau aset-aset tadi masa waktunya 5 tahun, berarti kan yang tadi ada tuh sepertinya rak, podium, jam, berarti udah nol kan? Udah nol. Itu. Nah itu gimana ininya nih? Apanya cara ininya, cara pencatatannya dan barangnya ada nih, ada nggak ada gitu kan? Berarti kan ininya itu. Jadi itu aja sih barangkali mohon dijelaskan. Jadi kalau tadi transaksi itu berarti setiap itu memang harus beberapa satu transaksi itu beberapa ini atau cukup ditampung dulu, kemudian juga idealnya itu per minggu apa per bulan gitu atau ininya lah pelaporannya itu barangkali. Itu aja sih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan. Mungkin ini pelajaran baru lagi untuk saya terutama di dalam pembukuan Masjid At-Taubah. Alhamdulillah ada sebagian udah bisa masuk karena memang bendahara kami orang akuntansi juga, jadi asuransi perusahaan asing apa nggak salah. Jadi ada sedikit sudah bisa masukkan, cuma belum per akun gitu. Nah itu saya mau tanya, akun itu udah standar nasional apa standar apa yang nomor-nomornya itu? Misalnya kayak penerimaan zakat itu kan 4202 itu berapa? Nah itu standar nasional apa standar? Tergantung
Apa tergantung kita gitu. Ya, dinomorin itu. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagaimana halnya sebuah organisasi, memang masalah keuangan itu masalah yang penting ya, tapi kadang-kadang sensitif juga, karena seringkali menimbulkan fitnah kalau datanya tidak lengkap atau laporannya tidak jelas. Yang akan saya tanyakan itu, misalkan dalam laporan itu ada yang namanya operasional. Nah, kadang-kadang biaya operasional. Nah, harusnya kan operasional itu dijelaskan. Kan dalam operasional itu kan harusnya ada akun juga. Misalkan dalam satu kegiatan tuh ada honor penceramah, ada konsumsi misalkan. Itu apakah cukup dengan operasional saja atau memang harus dirinci? Harusnya dirinci kan, dalam laporan-laporan kemarin saya suka dengar itu. Biaya operasional sekian. Nah, itu kadang-kadang nggak jelas tuh operasional itu apa gitu. Kebersihan misalkan, perlengkapan, misalkan honor marbot atau upah untuk tukang dan segala macam. Itu sebaiknya apakah operasional tetap ada di dalam pengeluaran atau nggak usah ada aja gitu, diganti dengan yang rinci itu ya, konsumsi berapa, honor penceramah berapa, biaya tukang, biaya ini kan sebaiknya. Nah, berarti memang akun itu harus jelas ya, harus ada masing-masing akunnya, sehingga dengan demikian istilah operasional tuh sebaiknya nggak usah dilaporkan gitu ya di dalam laporan itu. Nah, berarti yang harus diperjelas itu akun setiap pengeluaran dan pemasukan. Dan itu mungkin kalau memang ada kodenya kan lebih baik ya, enak. Jadi kode ini berapa sehingga di dalam laporan bulanan maupun tahunan itu jelas. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, khususnya masjid ini kan adalah keuangan nirlaba. Ya, tentunya kalau kaitannya dengan pemerintah adalah ada pajaknya. Bagaimana supaya pajaknya itu tidak besar? Rekapitulasinya laba rugi tadi, saldonya harus di bawah berapa? 0 atau masih ada maksimalnya berapa gitu. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Soalnya teman-teman dari SNI lain menyarankan untuk supaya tidak dikejar masalah pajak itu tadi, walaupun memang mungkin tetap bayar juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau nanya masalah ini juga mengenai pajak tadi. Apakah masjid itu harus membuat SPT per bulan itu kalau misalnya memang sudah dibentuk pajak di masjid ini? Misalnya kita bikin nihil dulu karena belum ada pemasukan, atau pemasukan dari jamaah yang kecil itu juga harus dimasukin gitu. Itu perlu dibikin SPT nggak itu? Kalau kita kan di perusahaan kan ada pemasukan, nggak ada pemasukan, kita harus tulis nihil dulu tuh. Nanti ada perbaikan atau itu. Itu kalau di masjid seperti apa tuh? Terus yang ini juga masalah eviden itu yang tadi kan harus ada bond, bill, faktur apa semuanya itu. Itu masa berlakunya itu sampai berapa tuh kita harus simpan itu untuk eviden itu? Saya rasa itu dari saya, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Tadi luar biasa nih pertanyaan dari Bapak sekalian. Ini yang pertama terkait mengenai Bapak tadi ya, ada sebaiknya. Yang pertama tadi Bapak tadi yang untuk DKM, bahwa setiap transaksi itu harus dicatat, Pak. Pertama harus dicatat itu pertama.
Kenapa dicatat? Karena nanti menyangkut tadi masalah pertanggungjawaban tadi. Setiap transaksi, misalkan saya beli laptop, ini harus dicatat nih, bonnya harus ada, tanggalnya harus ada, barangnya harus ada jelas. Walaupun nanti untuk di jurnalnya itu atau dituliskan dimasukkan pembukuan, nunggu 1 minggu nggak apa-apa Pak. Nah, yang penting ada bonnya nih, catat nih bonnya. Karena nanti menyangkut bahwa tadi sekalian, setiap transaksi itu nanti dikelompokkan. Misalkan saya beli laptop sama Infocus, ini masih satu kategori, satu kelompok. Ini kalau dipajak itu atau dipajak atau di akuntansi itu masih satu sama. Misalkan digolongkan masa manfaatnya itu ya 4 tahun atau maksimal 8 tahun. Misalkan kalau di masjid atau di yayasan itu punya kendaraan, harus catatan, misalnya kendaraan motor, itu dia harus catat itu Pak. Sama. Itu nanti dimasukkan sebagai aset juga Pak. Setelah di aset, beli perlengkapan kendaraan motor. Nanti menyangkut masalah penyusutan juga Pak. Dicatat juga penyusutannya, biaya penyusutannya. Itu pertama. Tapi kalau dikumpulkan seminggu sekali nggak apa-apa ya Pak. Ada bon, nanti dicatat, kumpulkan kemudian baru dicatat neraca. Dinamai di jurnal. Kalau penyusutan per tahun berapa persen? 20%? Bukan. Nanti kalau penyusutannya itu, kalau laptop ini masa manfaatnya berapa tahun? Misalkan 4 tahun. Misalkan 4 tahun. 4 tahun itu berapa persen kalau di akuntansi? Itu ada 12,5%. Nanti dikali aja. 12% kali berapa persen dibagi 4 tahun. Itulah nanti per bulan berapa? Per tahun dibagi ke 12. Sebulannya berapa? Itu mengenai masalah penyusutan. Kemudian sama Ustadz, yang tadi Ustadz Fauzan Ustadz ya. Ya itu terkait mengenai masalah akun atau perkiraan sebaiknya setiap transaksi itu dipisah. Ini mana yang misalkan honor untuk Ustadz atau insentif untuk penceramah atau untuk Jumat, jelas ini. Kemudian untuk pengeluaran pembayaran marbot, pembelian rumah tangga misalkan kopi, susu dan sebagainya dipisah. Nomor kode-kode itu. Nanti kita harus sebetulnya udah ada standarisasi dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu punya. Kemudian kita bisa mengembangkan sendiri apa yang kalau misalkan transaksinya banyak. Kalau di perusahaan banyak Pak ya, tapi kalau di masjid itu mungkin nggak begitu banyak. Seperti itu. Mungkin tadi yang Bapak menyangkut ini Ustaz ya. Satu lagi yang Bapak mengenai masalah operasional dengan rincian lebih baik mana? Maksudnya apa operasional aja apa rincian aja kan? Enggak, ya sebaiknya tadi pertama dipisah Pak ya. Setiap akunnya itu atau perkiraan dipisah. Karena setiap akun penerimaan zakat, penerimaan infak, wakaf atau sumbangan dan sebagainya itu dipisah. Kemudian biaya juga dipisah. Nanti sudah sama. Nanti perlakuannya itu Pak. Perlakuan akuntansi nirlaba atau masjid salah satunya, tempat ibadah. Ada yayasan, ada rumah sakit, ada tempat ibadah, ada bahkan partai politik itu harus membuat pembukuan Pak. Itu sumbernya keuangan dari mana itu? Iya, pemerintah, ada pemerintah dan sebagainya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tadi menyangkut masalah bahwa tadi ya, pajak Pak ya. Kalau masjid itu sudah legalitas, ada namanya izin ya Pak ya. Ada namanya masjid ini yayasannya apa? Yayasan atau bah misalkan ya. Ini harus ada surat izinnya. Monggo silakan. Ada pembukuannya, kemudian ada IMB-nya lengkap semuanya. Kemudian ada pembukuannya juga lengkap, harus melakukan SPT Pak, pembukuan Pak.
Sumbernya dari pembukuan tadi, Pak. Pembukuannya itu lengkap, nanti akan dibuatkan SPT. Sumbernya dari pembukuan itu, SPT itu, Pak. Surat pemberitahuan tahunan namanya. Dilaporkan walaupun nihil. Cuman nanti ada masjid itu kan ada waktu pendiriannya itu notaris ada, Pak ya. Modalnya awal berapa sih? Misalkan cash pada modal walaupun seperti itu dilaporkan. Salah satu kalau untuk operasionalnya salah satu tadi ada laporan aktivitas, Pak ya tadi ya, laporan aktivitas masjid. Apa sih ini kebutuhannya, perlengkapannya. Tadi contohkan di saya tadi, di slide tadi. Nah, terkait mengenai supaya pajak, Pak ya, pajak kecil sebenarnya kalau di kebutuhan operasional masjid itu tidak ada apa namanya pajaknya, tapi berkewajiban untuk melaporkan SPT tetap karena sudah legalitas. Iya, kan lumayan tuh Pak, kalau tidak lapor itu kena dendanya berapa? Bukan 200 Pak, SPT tahunan 1 juta. 1 juta. Iya, itu kalau SPT apalagi nih, SPT badan namanya. SPT PPH badan. Itu telat aja tuh 1 juta. Kali berapa yayasan? Seperti itu. Hah? 1 juta per SPT Pak, per tahun. Iya. Seperti oh, yayasan. Iya. Oh, begini aja Pak. Yang penting dilaporkan aja kegiatan operasional pengeluaran tadi. Sumbernya apa? Ya dibuatkan neraca, laporan aktivitas, kemudian ada perubahan modal atau misalkan perubahan aktiva bersih Pak ya. Kemudian ada cash flow-nya, itu aja minimal. Dibuatkan lengkap. Walaupun nihil atau mudah-mudahan tidak ada kena pajak itu tidak. Selama ini saya tidak kena pajak. Cuman harus kewajiban melaporkan. Karena apa? Itu menyangkut masalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ya pendanaan dari jamaah dan sebagainya. Iya, betul Pak. Iya. Iya. Saya ini Pak, pengalaman itu waktu itu saya mengajar di IBS, punya yayasan perbankan Pak, yang punya yayasan BI yang di Kemang. Itu kan ada sekolah, ada kampusnya ya. Itu kan punya yayasan BI. Tapi di bawah yayasan itu ada namanya PT Pak. Dia di bidang masalah konsultannya. Dia ada training, sosialisasi di bidang masalah baik pajak maupun perbankan lah. Itu ada ya sumber-sumber dari penerimaan dari lain. Tapi karena PT ya harus laporan buat berniat pajak. Tentu omsetnya besar itu. Ya sebaiknya pelan-pelan lah untuk membenahin itu Pak. Berkaitan masalah pembukuan itu. Karena ini ya sebagian sekarang harus mulai memperbaiki ini manajemennya. Iya. Iya. Ya sebaiknya kalau masjid itu dikelola secara profesional atau secara baik, akuntabel, transparan atau dipertanggungjawabkan masyarakat, insya Allah orang seperti mengurus seperti rumah
perusahaan lah seperti itu Pak. Iya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, mungkin karena menyangkut waktu juga ya. Sebelumnya kami mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kami. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salim radallah tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa ashabina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'ina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ij'alna khairu umuri akhirahu wa amali khawatimahu wa ayami yaumal liqa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba